Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila akhiratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila mu'allifi hadzal kitab wa ila jami' masyayikhina khususan Hasyim Asy'ari wa bi wa khususan ila Gustur wa khususan ila ummi wa ubi Wailah yang pada hari ini lagi ada musibah, semoga dilapangkan semua kegiatan ya. Wailah jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka as-sami'ul alim. Alhamdulillahillazi ja'alal iman. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfa minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra. Allahu senggol dikit terus dzalika dzikra lidzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Saya mengulangi daripada minggu kemarin. Di sini ayat wa aqimus sholata tarafayn nahar wa zulfa minal laili. Ini bagi orang yang sholatnya madhep ngalor madhep ngidul enaknya 2 kali cuma. Apa artinya tarafai nahar itu? Yaitu awalun nahar subuh dan akhirun nahar yaitu asar. Satu yang mengalahkan begitu. Enak kalau kita mengamalkan ayat ini. Gampang bener gitu kan. Selidik punya selidik, ternyata ayat ini turun sebelum diturunkannya wajibnya sholat. Ada yang mengatakan ayat ini dimansuh, ada yang tidak. Ada yang mengatakan di sini mazhab mengatakan ini uji coba. Sholat uji cobakan kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena ayat ini turun sebelum ayat yang diwajibkan sholat ketika Isra Mi'raj. Alasannya begitu. Tinggal sampai pakainya yang dua waktu apa 5 waktu gitu. Enaknya 2 waktu aja ya. Udah 2 waktu subuh sama asar dijamak, serokaat semua. Udah jamak pakai qashar. Semuanya berdasarkan hadis. Tapi sayangnya ketika waqad yaj'alu hadzal ayat itu turun sebelum turun wajibnya puasa wajibnya sholat. Padahal sholat itu diwajibkan kalau nggak salah tahun 2 Hijrah itu kalau nggak salah. Udah itu ceritanya. Fa innal hasanati yuzhibus sayyi'at. Bahwa kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan. Ini jaminan, hadisnya sahih. Nabi mengatakan di sini, man tawadda'a wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yahtisu fihi ma nafsahu ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ngerjakan wudu kemudian sholat 2 rakaat, maka dosanya diampuni antara pekerjaan ketika itu
dikerjakan dengan apa yang dikerjakan yang akan datang. Kalau yang dikerjakan itu sholat 2 rakaat pada subuh, maka sampai dengan zuhur. Enak kan? Kalau berbuat jelek biasanya cuma satu kejelekannya, tapi kalau berbuat baik banyak sekali. Artinya kebaikan itu gampang sekali. Apa yang enak tuh yang sayiat itu kan kerjakan. Mata melotot, ngeliat paha halus gitu kan, cukup dengan sholat rakaat habis. Itu dosa kecil. Ingat, kalau doanya itu doa syirik, nggak ampun. Inna syirka la zulmun azim. Banyak sekali hadisnya. Yang jelas hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya kalau tutun tidak sahih, ya marfu lah lumayan gitu kan. Tidak sampai maudhu. Kenyataannya ulama sering menggunakan ini. Sepanjang pintu taubat itu terbuka umum untuk. Sampai hadis mengatakan, apakah itu hanya untuk saya? Yang bertanya ketika tentang innal hasanati yudhibun sayyi'at. Amar enggak nih, ini ono. Artinya amatan, bukan khusus. Semuanya berhak untuk ini. Kalau tasawuf menjawabnya, nah ini terserah yang memakainya. Tadi mantawadu wudu terus maksiat terus wudu itu kan, silakan gitu kan. Perkara diterima atau enggaknya, itu kan kita pasarkan kepada Allah. Doa kan harusnya kan ikhlas, saya berarti terserah Allah mau dimaafkan atau tidak terserah. Kan ya Rabbana zalamna anfusana, ya kan? Kalau fa'ilam takfir lana, ya kan? Sampean enggak maafkan aku, ya kan gitu kan? Wislah watarhamna saja lumayan. Tapi setelah itu lanakunanna minal khosirin, saya tuh getun sekali. Nah, di situ lanakunanna minal khosirin diantaranya ada syarat daripada taubatan nasuha. Jangan takut tidak dimaafkan oleh Allah. Orang doa itu yang dipakai oleh Nabi Adam itu bertahun-tahun. Sambil mencari istrinya, dia baca doa itu. Zalamna anfusana fa ilam takfir lana. Ente cuma satu waktu aja, ya kan? Begitu assalamualaikum ya kumat lagi kan. Allahumma kumatana gitu kan. Lanjut terus gitu kan. Artinya saya menganjurkan pintu taubat selalu terbuka. Jangan bosan-bosannya. Saya tuh nggak mungkin diterima, itu memang putus asa. Ya itu aja gitu kan. Tuhannya satu aja kok. Kecuali Tuhannya nggak banyak itu kan. Di sini nggak terterima, ganti yang lain lagi Tuhan. Barangkali gitu kan. Semuanya barangkali. Apalagi pakai Tuhannya pakai Tuhan topeng kok nggak patung. Orang dia tidak memberikan manfaat kepada kita. Itu cerita innal hasanati yudhibun sayyi'at. Monggo dilaksanakan gitu kan. Artinya kan naruh sendal daripada nyolong sendal masih enakan naruh sendal gitu kan. Nyolong sendal kan tingok. Nggak ada orang baru bet gitu kan. Itu. Monggo kasobirin lanjutnya. Falau syaa rabbuka. Saya hanya mengulas saja kemarin itu. Jadi itu ayat itu turun sebelum diwajibkan sholat 5 waktu. Nah itu berpendapat orang banyak kali tentang ayat itu. Apakah itu uji coba atau memang awalnya diwajibkan sholat 2 rakaat? Itulah. Langsung walau syaa rabbuka. Ya itu kan lanjutannya kan.
Falaula kana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma udrifu fihi wa kanu mujrimin wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Ya, itu. Maka mengapa tidak ada di antara umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama berduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada pengertian di dalam ayat ini untuk menepis bahwa kiamat itu dekat. Orang ribut tuh, kiamat dekat, orang masih banyak baca tahlil, banyak orang adzan ribut tentang kiamat. Tanda-tandanya aja yang aneh-aneh dikatakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu adalah Nabi akhir zaman. Coba nanti kan bedakan mana itu zaman, ya kan? Zaman luas, Yaumul Qiyamah hari. Zaman dulu baru masuk ke hari. Kita masih masuk zaman. Masih banyak orang perkara di Eropa ada yang bakar, ada yang ini ya silakan, tapi masih ada. Kalau di dunia ini sudah tidak ada lagi, maka turunlah akan mendekati dengan Yaumul Qiyamah. Tanda-tandanya apa? Ya Dajjal turun, Jud Mamajud dan lain sebagainya, tanda-tandanya. Itu ayat ini. Ada yang mengatakan tidak. Walau karena diceritakan bahwa dulu sebelum kamu ya Muhammad itu ada kelompok yang berbuat baik. Ini saya ingat ketika ziarah ke sebuah kerajaan Singosari, tapi tempat pembakaran mayatnya. Saya bersama Gus Dur di situ tidak berniat berziarah, saya hanya kita merenungkan, tafakkur dengan apa yang ada terjadi di sini. Kenapa Gus? Kenapa Pak? Dia adalah orang yang baik di masanya. Artinya ketika itu ada orang-orang sebelum Islam yang baik gitu kan. Tapi sedikit sekali. Lalu mengatakan dia sayangnya katanya dia tidak punya iman. Zaman jahiliyah dia katakan, wow cerdas-cerdas orang waktu zamannya jahili. Sayangnya dia tidak punya iman. Itu saja yang membedakan antara kami dengan mereka. Tapi harus patut dihormati. Nah ini yang repotnya ini menghormatin orang yang tidak beriman. Ente kalau ngeliat kafir udah aja kan repot aja. Padahal kafir itu perbuatan ngasih duit, ngasih sumbangan anak yatim dan kita percaya silakan dia karena percaya akan kebaikan. Jangan tanya dia diterima atau tidak gitu loh. Misalkan sekarang kan Syahrul Yatim, harinya buat anak yatim. Kemarin tuh Hendra dipegang palanya 100.000 keluar gitu kan. Yatim piatu dia ngakunya. Kepalanya dipegang, pantatnya diobok-obok. Dapat 100.000 Hendra. Yang ngasih bukan orang Islam, terus kita ribut kan. Ya biarkan saja mereka. Yang membedakan kita dan mereka adalah karena dia tidak punya iman. Kalau dia berbuat baik silakan. Karena dalam pandangan dia tidak ada akan dibalas kebaikan, tapi berbuat baik itu harus. Kan enak kan kalau ente kan minta ngarep-ngarep kan.
Sini bawa gedang aja pengen ngarep-ngarep apa nanti nggak diperiksa sama malaikat itu ketambahan mau kuro. Jade cuma gedang gitu kan. Ya untung gedangnya nggak keriting gitu kan. Jadi tadinya pisangnya di sini kalau nggak ada ente pisang pating pelengkung gitu. Alhamdulillah lempeng semua. Kayak tekenira. itu ada dua pengertian di sini. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslimun. Nggak mungkin Allah akan merusak kalau penduduknya itu berbuat baik. Walaupun dia tidak punya iman, dia tetap akan diperhatikan oleh Allah sampai dia mendapatkan iman. Selagi dia berbuat baik. Sudah kere, sombong gitu, nggak iman lagi. Waduh, mupakat begitu kan. Nah, lanjutannya walau syaa, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah tetap, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Walau syaa rabbuka laja'al ummatan wahidatan. Udah nggak ada ribut. Saya pernah di medsos mengatakan, kenapa seorang Islam ribut? Sementara Hindu, Kristen, Yahudi nggak ribut-ribut, tapi kok di Indonesia keceker-cekeran. Orang dari sononya mengatakan tetap akan berbeda-beda, itu yang akhir menjadi. Kalau tidak disadari dengan wa'tasimu bihablillah, ya nggak ketemu-ketemu. Memang ketika Nabi Adam diturunkan itu sudah dijanjikan akan terjadi permusuhan antara kalian. Bukan dosa turunan, akan terjadi itu kan. Tuhan, nah nanti ini kalau bahas tentang tauhid di sini panjang. Dengan sifatnya yang mengatakan Allah mengatakan kun fayakun, bisa jadi umat itu cuma satu. Tapi lihat, Allah menjadikan bumi itu 6 hari. Bisa kan kun fayakun langsung. Kalau ardo itu bisitati ayam, 6 hari. Memberikan pelajaran kepada anak Adam bahwa semua pekerjaan itu melalui proses. Jangan kayak seperti mimpi di dalam WC. Kalau masuk WC kan gitu ngerokok sambil baca koran, pikirannya kemana-mana, pengen jadi presiden lah, pengen jadi inilah. Saya juga begitu, sama ngelantur kalau lagi WC. Nah itu lagi kegoda dari minal khubusi wal khobais. Padahal doanya sudah siap kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Mau tahu setannya baca koran sambil ngerokok di dalam. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Ingat, manusia yang dijadikan umat satu. Ternyata kan tidak. Illa man rahima. Nah, ini pengecualiannya. Akhirnya siapa yang man rahima itu? Walidzalika khalaqahum. Wah, ini berebut. Saya nih yang mendapatkan rahmat. Saya yang dapat rahmat. Ribut lagi itu kan, padahal rahmat pulang ke Bandung. Liburan itu. Wa tammat kalimatur jahannam. Kalau sudah kiamat baru isinya
tidak saja itu surga dunia itu isi manusia, tapi la amlan minal jinnati wan nas. Padahal di awal tadi la ja'alan nasa ummatan wahidatan. Artinya di sini nggak mungkin itu yang bangsa jin dan apa itu bersatu itu satu itu nggak mungkin, sudah dinas di sini. Tapi ini masalah manusia. Tuh. Ya macam-macam masih. Fakta boleh sama, ya kan? Tapi menafsirkan fakta itu bisa boleh berbeda. Fakta boleh sama. Saya melihat seseorang cantik, tapi kata orang bukan. Ya sih dia cantik, katanya. Tapi matanya jereng. Kan ditambah lagi ada matanya jereng lagi gitu kan. Dia sih cantik. Dia kalau dahak bau katanya bau naga. Ya ada lagi aja orang dicari cacat gitu kan bisa. Ada lagi dia tuh cantik tapi kalau kentut berat aja udah perawan berat aja kentutnya. Wa kullan naqussu. Kan. Alaika anna abang rasul ma tumbitu fuadaka waja'aka fi hadil haq wa mau'izatu wa dzikrul. Semuanya ya Muhammad saya menceritakan dari awal Nabi Ibrahim, dari awal Nabi Adam sampai dengan sampean itu cerita. Tapi nanti akan terjadi di umat sampean versinya sama atau gayanya mungkin beda, perlakuannya sama kemudian beda. Ada orang ganteng, kan diceritakan Nabi Sulaiman. Ada orang miskin, ya Nabi Ayub udah kisin. Ada yang senang LGBT, ya umatnya Nabi ada. Jadi ada semua apa yang terjadi di orang-orang atau Rasul yang sebelumnya Nabi Muhammad terjadi di sini. Nggak usah ribut, cuma bagaimana menanganinya gitu loh. Ada yang kasar ditolak aja LGBT gitu kan. Dengan tanpa reserve ditolak. Padahal nggak tahu apa itu LGBT gitu kan. Bukan berarti mengesahkan LGBT, bukan. Apa sih keluhannya mereka? Orang nggak tahu di dalamnya. Setahu saya yang ke dalam itu mereka itu sudah diusir sama keluarga. Diusir loh itu karena perbuatannya. Dia menyimpang orientasi seksnya. Diusir sama keluarga. Mayoritas diusir. Terus nanti terjadi apa yang di dalam tadi kan. Pengelabuan tentang orientasi seks. Ada banci, ada waria, ada sodomi, ada yang bukan sodomi. Banyak. Tapi kenyataannya sudah terjadi. Saya katakan lesbian ada, gay ada, dan seterusnya. Tapi bagaimana mengatasinya? Bukan ditolak begitu aja kalau menurut saya. Saya bukan pro LGBT, tapi itu adalah merupakan kasus. Dan penyakit iya gitu kan. Bisa jadi oda lewat suntikan banyak sekali. Ya macam-macam lah. Banyak saya ceritakan tentang itu. Bagaimana mengatasinya. Saya juga masuk ke sana tuh keder mengatasinya itu. Pak saya itu udah diusir sama keluarga. Bagaimana Pak? Jadi sulit itu mengatakan bagaimana gitu kan. Rumusannya tuh jawabannya orang Islam tuh gimana gitu. Itu ada. Konsepnya kan tetap ada sepatu, ada sandal, ada sepatu sandal. Nah yang jadi masalah dia termasuk sodomi atau tidak. Itu kan tidak dipukul rata gitu. Kayak saya senang sama Ajit, apa saya sodomi sama Ajit? Tidak, hanya senang saja kan. Ajit seperti Ida Laila gitu kan mengisi menurut saya gitu. Ida Laila kok kacamatanya tebal. Ida Lailo, Lalo ya itu yang orang pleret ya. Tuh. Penyimpangan seks itu banyak sekali.
Oh, kita aja sering kalau ketemu banci udah ketularan kok. Laki itu paling gampang ketularan. Cok, ketemu banci, ai, di sananya ai sambil apa? Minta ini sampai bawa kecerekan itu kan. Kitanya juga nular, kata Wiryo gitu kan. Ai kemana bang gitu kan. Wah ya kan. Sekarang sudah agak mendingan di Jakarta, tidak di perapatan banyak sekali, dulu banyak sekali. Nggak tahu apa pulang kampung atau kemana. Saya mengamati seperti di Tanah Abang udah sepi bang segitu-gituan. Tapi kalau di Kayu Mati masih ada, iya gitu kan. Tapi nampaknya sudah sepi, nggak terlalu menyolok. Tapi kalau ke ini kemana? Banjir kanal BKT sampai dengan Cikarang. Kalau malam begini ya gitu kan, apalagi terang bulan. Ya silakan berziarah ke sana. Fangzuru akibatul zalimin apa akibatul mukminin. Lihat gitu akibatnya orang menjadi orang beriman dan akibatnya orang menjadi orang zalim. Diuji mana ente. Imannya sih kuat, aminnya yang nggak kuat. Macam-macam di sana. Saya aja udah lama nggak berziarah di BKT itu. Ya berkat badan mulai ringsek gitu, alhamdulillah mengurangi begitu. Biasanya saya rutin kalau udah jam 12 tuh pengennya ngayap gitu kan sampai subuh. Wa qul ya Muhammad lilladzina la yu'minun. Katakanlah pada orang-orang yang beriman. Jangan bagi orang-orang yang tidak beriman, taruhlah kepada LGBT. Malu amat terus. Kamu akan ditetap di situ, ya kan? Alamakan itu amilun. Suatu saat nanti kami akan datang, akan mengurusin kamu. Begitu loh, itu langsung nggak ditumpas begitu aja. Wah, ini kan umumnya Nabi Lut harus ditumpas apa? Sudah beda zamannya kita Nabi Muhammad tuh nggak ada, sudah azab. Mari kita sama-sama kita selamatkan mereka. Fangtaziru inna muntazirun. Tunggulah, saya akan menunggu, akan datang kepada kamu untuk menyelesaikannya. Ini sih menyelesaikan enggak, umat apa diuber-uber iya gitu. Tapi berat bekerja begitu itu berat. Saya katakan berat. Saya pernah melakoni begitu itu berat. Berat. Berat sekali gitu kan. Udah dituduh germo, itu macam-macam, ya udah memang itu gitu. Dan nggak kuat secara finansial terus-terusan akan begitu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Kalau kamu berbuat begini, Tuhan gak akan lupa dengan apa yang kamu kerjakan. Surat Yusuf, silakan pindah ke surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idza qala Yusuf li abihi. Udah itu aja dulu. Udah dulu pembukaan. Laminal mughafilin ini dia. Ini adalah ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu.
Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk kepada surat Yusuf. Alif lam mim ra ra nggak usah dimatiin ya. Tilka, pakainya di sini tilka. Kalau di sana di Al-Baqarah zalika. Di sini pakai tilka. Karena zalika kepada kalimat muzakkar, al-kitabu itu muzakkar menggunakan zalika. Mengapa pakai zalika atau pakai tilka? Artinya tuh ini, itu, ono sama gitu kan. Bukan haza pakainya zalika. Atau ayat, karena ayat muannas maka tilka pakai itu loh, pakai bahasa Arabnya. Arabnya begitu, kalau muzakkar pakai zalika. Kalau muannas pakainya tilka. Bahasa Arab mengenal feminin dan maskulin sama dengan bahasa Prancis. Le atau la gitu kan. Sama. Kita kan nggak kenal laki apa perempuan apa banci itu kan enggak. Semuanya sama, ya kan. Malah kalau bikin jamak paling gampang kan. Buku tulisannya 2 akan dibaca buku-buku kan. Ajit pidato kan 17 Agustusan. Yang terhormat ibu 2, yang terhormat bapak 2 gitu, saudara 2. Kan maklum dari Kepsek baru gitu kan. Pakainya teks Agustusan. Ya enggak apa-apa. Orang pelajaran bahasa Indonesia begitu diringkes supaya ngetiknya enggak repot. Bapak-bapak kan kepanjangan jadi ya. Inna anzalnahu pakainya nggak kembali ke ayat tapi kepada alkitabnya, ayatul kitab, kepada mudhof ilaihnya. Arabian, Quranan Arabian, Quran dalam bahasa Arab. Ingat, Quran itu menggunakan bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu bukan bahasa Quran. Tuh. Nanti para ahli di dalam mengatakan lagi ada yang bukan bahasa Arab, mu'arrab, ada menurut para ahli bahasa Arab di dalam Al-Qur'an. Kata-kata konatir, banyaklah. La'allakum ta'qilun, semoga kamu itu bisa mempelajarinya karena saking sulitnya pelajaran bahasa Arab. Kamu cerdas-cerdaslah dengan bahasa Arab. Nahnu nakussu alaika. Nah ini kadang-kadang rame kalau kita mengatakan Quran itu 2/3 isinya cerita. Marah orang, apa cerita? Banyak komik. Nah itu yang di sini udah neker. Nahnu nakussu. Atau Allah, saya menceritakan alaika ahsanal qasas. Cerita yang dulu itu cerita yang paling bagus. Kamu sih bacanya Bukit Manore, ya nggak apa-apa gitu kan. Apalagi bacanya stensilan gitu kan. Kalau dulu laku tuh baca stensilan, saya setiap bawa stensilan dibawa ke pondok laris. Terus pertanyaannya tuh ada black white yang enggak, biasanya saya bawa gitu. Dulu yang namanya Senen itu banyak sekali dengan jualan foto porno, pakainya hitam putih. Harus dibawa ke pondok. Saya santri bejat gitu kan, laris gitu kan. Lu dapetnya dari mana? Lu sih nanya tuh, jangan usah nanya, tenang aja, pura-pura bego di situ, di tukang-tukang buku, nanti dia dicolek tuh, colek masuk ke dalam gitu, baru transaksi. Tapi bima auhaina itu tidak hanya sekedar cerita pukul, tapi dengan perantaraan wahyu. Ketika menceritakan ini, menceritakan itu, menceritakan Nabi Hud, Nabi ini, Nabi itu dengan perantaraan wahyu. Tidak kayak ente jadi dalang ngedobos gak karuan. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sekalipun kamu tuh waktu itu sebelumnya itu lupa bahwa Al-Quran itu ceritanya isinya adalah cerita yang disertai wahyu. Sekarang ada cerita yang disertai wahyu gitu.
Ayo terus cerita, ini baru mulai cerita Nabi Yusufnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Udah sampai situ aja, situ aja. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Cerita Nabi Yusuf sebetulnya juga cerita yang bisa terjadi kepada keluarga kita. Orang tua sampean punya anak, ini kan ceritanya punya anak 11, sama saya keluarga itu 11. Satu sama lain ketika ada anaknya salah satu itu, ya 12 ya. Ahada asyara ya bukan. Ahada 11. 11 kok. Ya. Lisa Jidin itu kan. Salah satunya disenengin orang tua. Saya yakin, seyakin-yakinnya ente punya anak banyak, pasti salah satunya ada bedanya. Kalau ngasih anak yang disenengi itu, wah macam-macam, dibelai mati-matian, nggak mati beneran. Ada gitu, manusiawi begitu tuh. Pas dari 11 itu ketemu namanya Yusuf, Nabi Yakub, ucup. Bapaknya namanya Nabi Yakub kan. Ada yang saudaranya itu Yehuda. Ini yang jadi Yahudi itu. Ada Benyamin, ada siapa? Benyamin itu Pak Abu Yamin, jadi ini Benyamin. Ya udahlah nggak apa-apa, bahasanya lain-lain kok. Udah bagaimana caranya menyingkirkan anak ini dari pelukan orang tua. Ente juga begitu kalau punya sirik aja begitu, oh dikerjain. Ada. Kalau ente punya anak laki-laki dengan anak-anak perempuan, saya pernah gitu kan. Kok wesel saya dengan weselnya adik saya perempuan berbeda. Wesel tahu nggak kiriman duit itu. Zaman sekarang sih nggak ada, pakainya ATM aja transfer gitu kan. Itu berbeda. Melihat seterusnya loh. Saya 10.000 terakhir ini yang terakhir dari 1.000 sampai dengan terakhir mondok itu 10.000. Kok adik saya 12.500? Protes lah. Sama-sama anaknya gitu kan. Setelah balik saya seneng perempuan, ternyata perempuan itu belanjaannya banyak. Pernahkah laki-laki beli lipstik? Pernahkah laki-laki beli mini set? Enggak ya. Tante waktu kecil pakai mini set, kan enggak. Kaos 2 aja tuh sampai bolong, sengkle kayak gitu kan. Tidak. Kira-kira kalau laki-laki beli dalemannya cukup. Kalau bikin daleman tuh pakai terigu yang segitiga biru itu, zaman dulu itu kan. Pakai kolornya disingset begitu. Kalau mules susah bener, akhirnya kan lebih cepat mulesnya daripada buka tari kolornya. Tanyain sama orang tua kamu, dulu pakai cakra enggak gitu kan. Cakra biru. Waduh pakai hing gitu kan, pakai apa itu kan, cap buaya gitu kan, nggak ada, krokodil itu. Wong lahirnya kamu aja nggak pakai popoknya bapak pakai itu, pokoknya pakai sarungnya bapak kamu, diguntingi gitu kan. Hujan terus nggak kering-kering dijejer, itu namanya jemuran isinya popoknya kamu kayak bendera, kayak benderanya perahu gitu kan.
Sekarang sudah ada pampers, dikit-dikit pampers, dikit-dikit pampers. Sebelum pampers itu ada itu kertas, namanya kertas roti gitu, zaman dulu. Macam-macam. Tapi intinya kegunaan atau kebutuhan perempuan dengan laki-laki beda. Dari situ saja sudah berbeda. Anda pasti ketemu itu. Bang Sobirin perempuan semua, nggak ada lakinya. Bagi yang punya laki dan perempuan pasti akan ribut begitu. Saya ngelakuin begitu, lakuin. Dia lebih dewasa duluan, kita masih blow on. Dia sudah berkaca, kita masih bego waktu itu, masih belum. Dia sudah bersolek, kita masih amburadul. Tidur ya pakai ngiler segala, dan anak yang segitu sudah bau wangi. Mandi pakai keramas, kalau kita enggak, keramasnya cukup dengan merang gitu. Balik lagi ke cerita Nabi Yusuf, ini antara laki aja rame. Karena bapaknya sudah firasat bahwa ini ketika mimpi yang seperti ini, ngomonglah si anaknya yang nama Nabi Yusuf itu. Padahal dia udah itu rame itu, udah didiskusikan. Anak yang 10 itu, udah dibunuh aja. Kata Yehuda, jangan dibunuh. Bahwa bunuh orang itu dosa besar. Ketika itu kan gitu. Kalau sekarang kan cap-cap aja gitu kan. Paling tinggi 20 tahun ya. Itu kalau benar-benar merencanakan dan detek bengek gitu kan. Tuh. Terus yang agak moderat itu Yehuda itu jangan. Bagaimana kalau kita buang aja di salah satu sumur, di mana sumur itu isinya adalah bukan isinya, sumur itu letaknya sering di mana orang-orang musafir lewat itu. Wah, diam semua, rahasianya didiamkan. Ketika mau prosesi begitu, Nabi Yusuf mimpi. Mimpinya tadi tuh ada bintang 11 dan matahari, kemudian bulan pada datang kepada dirinya, kemudian bersujud, dan diceritakan Nabi Yakub mesem aja gitu kan, karena Nabi dan Rasul. Ente ngomong kan, mama saja kan, sama bapak kamu, Pak saya dicokot ular dot, katanya gitu. Apa tanda-tandanya ular dot? Turu nggak pakai wudhu, nggak pakai apa, ngomong mimpinya dicokot ular. Orang kalau pengen mau mimpikan itu ya berwudhu dulu, bersolat dulu, nanti kita keimpian. Itu sih kan kembangnya orang tidur. Terus kalau mau wiridin namanya apa? Ente biasanya kan istikharah. Istikharah tuh jangan 2, 1. Saya mengistikharah si Fulana binti Fulan. Udah. Jangan apa saya A apa B. Mungkin malaikatnya juga. Gambarnya 2, kira keder lagi gitu. 1 aja baru selesai. Gitu kan. Baru sekali ya belum lah. Minimal 3 kali kalau istikharah itu. Baru sekali aja terus ngomong, wah ya cocok ini gitu kan. Udah sirak roak gitu kan. 3 kali lah. Terus dalam keadaan wudhu, nggak diganggu sama setan maksud saya gitu kan. Bisa turu nggak wudhu, turunya setengah udah ya kan. Tangan kemana-mana kalau tidur gitu kan. Garuk sana, garuk sini, ada yang kegaruk terus mencret. Iya itu kan. Kalau kamu mau istikharah yang baik itu 3 kali. Nabi Yakub menyengir aja, nyengir itu apa ya, mesem lah. Saya salut denganmu nak.
Anda akan dapat dan Anda akan dapatkan rahmat dan Anda akan hidupnya mulia. Kan begitu ceritanya. Diem aja tuh antara bapak dengan anak, cerita tentang qala Yusufu li abihi, wadul kepada ibu. Dua-duanya diam, di sana juga mau mengganyang Yusuf juga diam gitu kan. Sekeluarga ada geng-gengan begitu. Apakah ini terjadi di pada keluarga sekarang? Terjadi. Jangan kaget gitu loh. Jangan kalau keluarga ini keluarga Nabi. Apakah ini akan terjadi kepada keluarga kita? Terjadi gitu loh. Jangan kaget. Masa keluarga kiai kok begitu? Tapi Yusuf aja begitu terjadi. Cerita loh, cerita ini di dalam Al-Quran. Percaya apa enggak? Ya terserah, nggak percaya ya sudah. Dikonversikan itu kepada cerita yang sekarang bisa terjadi gitu. Jangan terus kalau anak kiai enggak. Saya aja yang dekat dengan Syarif Hidayatullah. Mimpi itu. Padahal saya 5 kilo pakai beca aja udah nyampe Gunung Jati. Ente jauh kali, ya kan? Saya 5 kilo kalau dari rumah. Rumah dulu, sekarang sih enggak. 5 kilo udah datang. Nanti sampai sana, ji, tawur ji, sedekah ji, gitu. Ditarik kantong ke sana, kemari, sampai ngebul. Pernah saya mencoba begitu ji, tawur ji, karena saya bukan orang situ, dikeroyok. Maksudnya. Kelakuan, pakai uji coba. Terus, wa kadzalika Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yahdika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaika wa ala ali Yaqub kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Nah, udah cukup. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Tuh cerita penjelasannya kan begitu. Antara bapak sama anak lagi ngobrol, terus ngomong, terus mesem. Ceritanya Nabi Yakub begitu. Nak, sampean dapat nikmat besar, sampean bakal jadi nabi. Mungkin ada rahasianya ente dengan anak mungkin, atau ente dengan orang tua kamu. Mungkin saja kan bisa terjadi begitu. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Hebat Nabi Yusuf dikasih ilmu dari ta'wilil ahadits. Sifatnya khusus ketika itu hanya pada Nabi Yusuf saja. Tapi Nabi Yusuf punya mukjizat untuk bisa memperkirakan, bukan ente kayak lagi nujum, bukan. Nanti bakal ini, adakin ini, bakal ini gitu kan. Kalau saya kan ahli nujum juga. Kalau habis makan kamu itu kenyang gitu kan. Ini model-model begini kalau makan, habis makan nggak ngerokok nggak enak nih. Mulutnya kecut gitu kan. Ada. Ini takwil juga itu kan. Takwil bukan terai badogan gitu kan. Iya tapi kan takwil. Nah Nabi Yusuf itu dikasih nikmat oleh Allah SWT dapat memberikan ini. Ya silakan yang pengen belajar takwil itu ngaji bagaimana ilmunya Nabi Yusuf. Jangan mikirin ganteng aja, nanti ceritanya lain lagi, ganteng dikeroyok amalan tapi coba. Katanya kalau kemat itu pakai amal-amalannya Nabi Yusuf. Padahal kemat sekarang itu dari bikinan Jepang. Ya kan?
namanya Alia, Avanza, bangsa begitu kematnya itu kan. Nggak laku kalau bikinan Cina. Motor katanya kesetrum kena banjir. Dan wa'ala ali Yakub, perjalanan kan ramai kan, hebat ceritanya gitu kan. Dibuang akhirnya kan, masukkan ke sumur, dan kemudian ditemukan oleh backpacker gitu kan. Kalau sekarang kan backpacker kira-kira kan gitu kan. Atau yang biasa nanjat gunung tuh apa itu? Ya pokoknya penanjat gunung lah. Kita juga kalau malam nanjat gunung ya, Cid. Gunung Kembar tuh apal ya, Gunung Sindur, Gunung Kembar, Gunung Antang. Kalau Gunung Antang khusus Nur, Gunung Antang. Dan diceritakan oleh Allah sini kepada Nabi Yakub. Ini ada persamaannya dengan nabi-nabi yang sebelumnya, dengan turunanmu yang dulunya namanya Ibrahim dan anaknya adalah Ishak. Ramai ketika itu, banyak bener nabi. Turunannya Ibrahim aja ramai bener di situ kan. Tapi kalau kejadian itu ada begitu, ya jangan terus pesimis itulah kepada kiai. Kalau anaknya terjadi begitu, harus kamu tinggalkan. Tidak. Filsafatnya kan kalau pisang itu satu tandan, kan nggak sama itu satu sama lain. Filsafatnya kan begitu, banget terus bapaknya kiai terus mesti harus ada, tidak. Kakek saya kiai, cucunya bejat kayak begini gitu. Inna rabbaka alimun hakim, semua tahu apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.